Ferdy Sambo. Yang dulunya polisi itu, kini tengah menunggu bagaimana putusan untuknya. Selain Sambo, masih ada sosok lain yang ikut dalam rengkuhan tangannya. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Baradae, yang belakangan dikenal dengan Eliezer atau Richard. Bribka R yang lalu disebut dengan Bribka Ricky Rizal. Dan yang terakhir, Kuat Ma'ruf, sopir sang mantan jenderal. Perkara dimulai dari Ferdy Sambo saat masih menjabat Kadif Propam Polri membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Sambo melapor soal kontak tembak antara Brigadir J atau Yosua dengan Baradae. Peristiwa adu tembak itu disebut-sebut karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Kemudian, saksi dari insiden itu adalah Kuat Ma'ruf, Bribka RR, dan Baradae. Saat itu, jenazah Brigadir J atau Yosua diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara Polri tingkat 1. Senin, 11 Juli 2022, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menggelar jumpa pers dengan materi dari Divisi Propam. Di sisi lain, muncul masalah saat pengantaran jenazah Brigadir J ke keluarganya. Dari sini publik mulai curiga akan adanya rekayasa kasus tewasnya Brigadir J. Hari selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus. Tim dibuat khusus untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir J yang sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Terpisah, kuasa hukum Brigadir J melapor tentang adanya dugaan pembunuhan. Kemudian pada Senin, 18 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Laporan Sambo mengenai dugaan percobaan pembunuhan dan pelecehan yang mengarah ke Brigadir J dilimpahkan ke Polda Metro Jaya 19 Juli 2022. 20 Juli 2022, hari Rabu, Kapolri menonaktifkan Karo Paminal Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pada hari itu pula dilakukan autopsi ulang jenazah Brigadir J oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia didampingi oleh Komnas HAM dan Kompolnas. 3 Agustus 2022, Baradae ditetapkan menjadi tersangka. 2 hari kemudian, 5 Agustus 2022, pengakuannya sudah berbeda. Baradae membeberkan semua fakta. Kemudian pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan 3 tersangka, termasuk Putri Chandrawati. Sosok yang punya power besar. Kasus pembunuhan. Polisi berkasus dalam pembunuhan sih setahu saya. Sidang yang bertele-tele. Terus bobotnya kepolisian RI. Terus sama kasus yang keji. Sebelum menuju ke sidang, mari kita ingat kembali apa saja hal yang berkaitan dalam kasus Sambo ini. Sejak kasus ini mencuat, hampir semua konten membahas kasus kematian Brigadir J atau Yosua. Tetapi begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya. Saudara, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Sebuah peristiwa pembunuhan yang awalnya dibungkus rapi, kompak menyebut tidak bersalah dan menyalahkan Ferdy Sambo. Persidangan, Putri tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual Yosua meski jaksa menyebut tak ada bukti.
Sambo. Semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tidur di sana, di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Pak Hakim nggak marah kok, cuman kecewa saja kalau mendengar keterangan seperti ini. Memperumit jalannya persidangan ya. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak, Mas? Siap. Ada pula momen seperti ini ketika hakim tertawa mendengar jawaban mereka. Si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Tadi saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia ada di situ yang mulia. Kasus Sambo jadi menggurita dengan isu lain yang mulai naik ke permukaan. Jadi Anda mencurigai bahwa yang bergerak ini adalah bagian dari Satgasus mungkin? Ya, yang beredar namanya itu kan ada namanya di dalam daftar Satgasus 420 sekian orang itu. Tapi saya tidak mau sebut namanya. Komplikasi ini juga dipikirkan oleh institusi Polri, ya, atau orang-orang di dalam institusi Polri yang tidak menginginkan adanya kegaduhan apabila Sambo kecewa dengan putusan yang berat, kemudian dalam kapasitas Sambo sebagai seorang polisinya polisi yang memegang banyak rahasia dugaan pelanggaran polisi termasuk perwira tinggi, tentu dia tidak mau dalam tanda kutip tenggelam sendiri. Dia sudah memberi sign sebelum ini. Jadi Anda mau mengatakan bahwa sejak awal kasus ini Sambo mungkin sudah memikirkan plan A dan plan B? Sudah dong. Sambo itu kan seorang reserse murni ya. Seorang reserse, ahli reserse itu berpikir pada beberapa tahap tingkatan ke depan. Plan A, plan B, plan C itu sudah pasti. Mantan Kadif Propam Polri itu sampai menggugat Presiden Joko Widodo, juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Sidang perdana terdakwa Ferdi Sambo digelar pada 17 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan pembunuhan berencana Brigadir J, sekaligus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J atau Yosua. Kemudian sidang selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 yang berisi tentang tanggapan eksepsi terdakwa. Dari sidang-sidang itu, Baradae dituntut dengan hukuman pidana 12 tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian, tuntutan 8 tahun kepada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Dan yang terakhir, Ferdi Sambo seumur hidup. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.